Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Linda Ifatul Ilmi dengan NIM 082011333045. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Fisika Komputasi 1. Nah, di sini untuk soal yang pertama yaitu saya bacakan, bangkitkan bilangan random dari 40 sampai dengan 85 untuk berat badan. Bangkitkan bilangan random dari 1 sampai 5 untuk 1 warna kulit putih, 2 warna kulit coklat, 3 warna kulit kuning, 4 warna kulit hitam, dan 5 warna kulit merah. Selanjutnya yaitu membuat program untuk menentukan ukuran baju berdasarkan berat badan. Jika berat badan 45 sampai dengan 45 kg, diberikan pin S1 untuk warna kulit merah dan S2 untuk warna kulit hitam. Dan jika berat badan 46 sampai dengan 55 kg, diberikan pin M1 dan untuk warna kulit merah dan M2 untuk warna kulit putih. Kemudian jika berat badan 56 sampai dengan 65 kg, diberikan pin M1 untuk warna kulit coklat dan L2 untuk warna kulit kuning. Kemudian dilanjutkan berat badan 66 sampai dengan 75 kg, diberikan pin XL1 untuk warna kulit hitam, dan berat badan 76 sampai dengan 85 kg diberikan pin XXL untuk warna kulit merah, dan selain itu diberikan pin 00. Nah, kita mulai dari menuliskan CLCB seperti ini. Kemudian kita tuliskan yang pertama yaitu gini, untuk title kita pakai gini, saya pakai kalau jadi dimunculkan, jadi kita pakai warna putih, pakai hashtag seperti ini. Setelah itu sini kita menggunakan for kita misalkan jumlah bilangan randomnya ini sebagai P, jadi ini P sama dengan 5. Kemudian untuk selanjutnya bilangan randomnya kita misalkan sebagai Q. Nah, kita gunakan ran I karena agar yang ditampilkan ini bilangan random tapi bukan dalam bentuk matriks seperti itu. Nah, ran I dari P seperti ini. Nah, selanjutnya kita gunakan if untuk Q sama dengan 1. Ini warna yang di display yaitu warna putih seperti ini. Kemudian kita gunakan else if lagi. Nah, untuk Q sama dengan 2, ini displaynya warna coklat. Nah, kemudian ada else if lagi. Untuk Q sama dengan 3 dan 3, ini untuk display warna kuning seperti ini. Kemudian selanjutnya ada else if Q sama dengan 4 seperti ini, gunakan untuk display warna hitam. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan else if lagi untuk Q sama dengan 5 untuk display warna merah. Nah, seperti ini. Sini aku lupa untuk menambahkan ini titik koma di sini. Tambahkan sekarang seperti ini. Nah, ini kan ada and if, kemudian kan di sini juga ada and for. Ini ada for, jadi di sini kita tulis and for seperti itu. Kemudian selanjutnya kita tuliskan yang kedua yaitu berat badan. Jadi kita tuliskan seperti ini, berat badan. Nah, ini sama seperti yang di atas tadi untuk warna kulit. Jadi kita gunakan for. Nah, untuk batas terbesar dari berat badan yaitu 85, kita tulis R sama dengan 85. Kemudian untuk jumlah dari bilangan randomnya kita misalkan S seperti ini. S sama dengan I dari R. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan if lagi seperti atas. If. Nah, syarat yang pertama yang diminta yaitu S1 dengan batas 40 sampai dengan 45 kg. Nah, menampilkan warna merah sama warna hitam. Nah, kita tulis sini S lebih besar sama dengan 45 dan S kurang dari sama dengan 40.
40, ini 45. 45 seperti ini. Kemudian syarat selanjutnya yaitu warnanya. Ini warna yang digunakan yaitu warna merah. Jadi tulisan 5 seperti ini. Nah, untuk display dari S1 seperti ini. Kemudian selanjutnya kita gunakan else if seperti ini. Nah, syaratnya sama karena kita ini menampilkan S2, jadi syaratnya sama seperti ini dengan 40. Kemudian S sama dengan 45. Sini warna yang diminta yaitu warna hitam, jadi 4 digunakan. Ini untuk display S2 seperti ini. Kemudian selanjutnya syarat yang lainnya yaitu berat badan 46 sampai dengan 55 kg. Jadi kita tuliskan else if dan else if seperti ini. Untuk S bisa sama dengan 46. Kemudian dan S kurang dari sama dengan 55 seperti ini. Nah, untuk warna yang diminta yaitu warna putih, warna merah. Jadi kita gunakan angka 5 untuk display dari L1. Nah, seperti ini. Kemudian kita lagi syaratnya sama karena ini juga untuk menampilkan S2. Jadi untuk syarat-syarat berat badannya sama seperti yang L1 seperti ini. Seperti ini. Terus untuk warna yang digunakan yaitu warna putih. Iya, putih. Ini sama dengan 1. Ini display L2. Nah, gini. Terus selanjutnya ini ada batas untuk maaf, ini harusnya M1 seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini itu untuk L kita untuk syarat berat badannya sendiri ada 55 sampai dengan 65 kg. Jadi kita tulis di atas sama ini as if S lebih besar sama dengan 55 dan S kurang dari sama dengan 65 seperti ini. Dan Q sama dengan yang digunakan yaitu warna coklat. Jadi kita tampilkan 2 sini untuk display dari L1 seperti ini. Kemudian di sini kita gunakan as if lagi untuk L2 karena batasnya sama, jadi kita langsung tuliskan seperti ini. S sama dengan seperti yang di atas 55. Begini. Kemudian dan S besar sama dengan 65 seperti ini. Nah, ini kemudian dan warna yang diminta yaitu warna kuning. Jadi kita tuliskan lagi sama dengan 3 seperti ini. Untuk display dari M2. Nah, selanjutnya ada display dari XL1 dengan syarat 66 sampai dengan 75 kg. Teruskan lagi else if untuk S lebih besar sama dengan 6 seperti ini. Dan S kurang dari sama dengan 75 seperti ini. Nah, ini warna yang diminta yaitu warna Q sama dengan warna hitam. Jadi kita ambilkan Q sama dengan 4 seperti ini untuk display dari
XL1, XL1 seperti ini. Selanjutnya untuk batas 76 sampai dengan 85 kg dituliskan sebagai XXL. Jadi kita tuliskan seperti ini. If S lebih besar sama dengan 76 seperti ini dan S lebih kecil sama dengan 85. Ini adalah batas yang terakhir karena sudah menyentuh angka 85. Terus habis itu kita ambil key-nya sama dengan 5 karena yang diminta adalah merah. Nah, untuk display dari XXL. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu yang lainnya kita display sebagai 00. Langsung S display 00. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita scroll. Nah, bagian sini kita tuliskan N4. Nah, sebelum kita run, maaf ini ada kesalahan. Ini kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita run, ini kita koreksi terlebih dahulu dengan soalnya. Kita cocokkan terlebih dahulu, kemudian satu persatu seperti ini. Nah, kemudian kita run jika sudah. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk kulit untuk key sama dengan 2 yaitu warna coklat, dan untuk S sama dengan 84. Ini tidak terdefinisi atau tidak termasuk dari syarat yang telah ditentukan. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, yaitu membenarkan codingan, membenarkan skrip yang sudah diacak-acak. Nah, di sini untuk soalnya sendiri yaitu kita ingin melakukan superposisi 3 gelombang dengan persamaan sinus dengan 3 gelombang dengan 3 frekuensi yang berbeda. Nah, di sini tertulis F1-nya 12, F2 10, dan F3 25 dengan delta X 0,1. Nah, berikut ini coding yang program yang sudah saya tulis sesuai dengan soal. Selanjutnya kita akan membenarkan script tersebut. Jadi ini kita pertama tekan CLC clear all, jangan lupa agar komen window kita bersih. Kemudian kita tuliskan sama X sama dengan 0. Nah, ini karena di delta X ini belum terdefinisi, maka kita tulis delta X sesuai dengan soal, yaitu delta underscore X sama dengan 0,1 seperti ini. Kemudian karena di sini juga belum memunculkan nilai frekuensi, jadi kita tulis nilai frekuensi sesuai dengan soal dengan F1 sama dengan 12, F2 sama dengan F2 sama dengan 10, dan F3 sama dengan 25. Seperti ini. Nah, sesuai dengan fungsi gelombang, yaitu rumusnya adalah A sin omega T plus Kx. Nah, di sini karena di sini tidak mendefinisikan T, jadi ini kita tulis T yang lebih dahulu. Nah, ini T saya misalkan nilainya 200, seperti itu. Nah, karena ini mendefinisikan T bukan N, jadi ini dituliskan sebagai T. Seperti itu. Nah, sesuai dengan rumusnya A sin omega T plus Kx, jadi A-nya ini sudah termasuk dalam frekuensi ini, dalam amplitudo ini maksudnya. Jadi ini nilai awal ini adalah amplitudo sin. Nah, ini karena kita belum menemukan nilai omega T, ini kita tuliskan nilai omega T dengan mendefinisikan omega T, dan omega T sama dengan 2pi kali F dikalikan T. Nah, karena 2 adalah konstanta dan di sini juga sudah dijelaskan 0,1, sudah ada ketentuan di soalnya, maka untuk nilai 2 tidak kita tuliskan, maka di sini kita tambahkan dan kita kalikan dengan F1 sesuai dengan
U1 sama dengan F1, U2 dengan F2, dan U3 dengan F3, seperti itu. Nah, di sini F1. Kemudian jangan lupa untuk dikalikan T juga. Seperti ini. Nah, di sini bukan kali karena di sini sesuai dengan rumusnya yaitu plus KX. Jadi kita pakai tanda plus seperti ini. Nah, karena K adalah konstanta, maka K tidak kita tuliskan karena X juga sama dengan 0. Konstanta dikalikan 0 dan pastinya hasilnya juga 0. Jadi kita tidak tuliskan K-nya. Nah, di sini untuk U2-nya juga sama. Kita tuliskan di sini, kita tambahkan seperti ini, F2. Nah, kemudian dikalikan T juga. Di sini kita tambahkan dengan X, bukan N. X. Nah, di sini untuk U3N ini sama juga 17pi, berarti ini dikalikan dengan F3, dikalikan dengan T, dikalikan dengan T seperti ini. Maksudnya ada seperti ini. Kemudian ini tanda plus. Nah, untuk Fn sendiri sama seperti ketentuan di soal, yaitu 1n plus U2n plus U3n seperti itu. Kemudian untuk X ini n plus delta X. Nah, ini kita ganti X seperti ini. N4 sudah, kita koreksi lagi. Kemudian kita koreksi lagi apakah ada yang salah. Nah, ini harusnya sama seperti yang di sini. Sudah, kita coba. Sebentar, masih loading. Nah, di sini muncul. Ini tidak muncul superposisinya karena sini ada error Fn bla 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 at line 20 kolom 1. Nah, di sini line 20 kolom 1. Kita cari lagi salahnya di mana. Nah, karena ini n, ini di sini juga mendefinisikan sebagai n bukan x. Jadi ini kita ganti n seperti ini. Nah, ini kita munculkan di sini. Ini kita run. Apakah coba run. Nah, kita tunggu. Nah, sudah muncul untuk grafik sinus untuk superposisi 3 gelombang. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Nifatul ini dengan NIM 08201113336045. Di sini saya memilih tema Big Data dari sekian tema yang diberikan. Dan di sini untuk subtema saya sendiri yaitu apa itu Big Data dan mengapa itu penting. Next, untuk definisi Big Data sendiri, Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah volume besar data, baik terstruktur maupun tidak struktur yang menjadi bisnis sehari-hari. Nah, Big Data ini dapat dianalisis demi pemahaman yang mengarah kepada keputusan dan gerakan bisnis strategi yang lebih baik. Kemudian, tindakan mengakses dan menyimpan sejumlah data besar informasi untuk analisis ini sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi konsep dari Big Data ini baru mendapatkan momentum di awal tahun 2000-an ketika analisis industri dari Davlani mengartikulasikan definisi Big Data yang sekarang mainstream sebagai 3V dan tambahan 2V lagi di dalamnya. Nah, why is Big Data Analytics so important? Yang pertama ada volume, yakni ukuran Big Data memiliki kapasitas yang sangat besar. Kemudian ada variety, di mana variasi data lebih banyak dibandingkan sistem data SQL. Kemudian yang ketiga ada velocity, di mana kecepatan transfer data yang dapat diterima secara langsung. Kemudian yang keempat ada value, di mana nilai data yang tidak konsisten di beberapa kondisi dan periode. Kemudian untuk tambahan 2V lainnya, yaitu veracity, yakni bentuk pembenaran suatu data yang mengacu pada kualitas data. Kemudian ada variability, di mana aliran data tidak dapat diprediksi, sering berubah dan bervariasi. Nah, ini merupakan fungsi dari Big Data yang secara umum, yakni yang pertama
dapat menentukan penyebab suatu masalah atau kegagalan secara real time, kemudian pengambilan sebuah keputusan yang cerdas dan tepat, mendeteksi sebuah anomali atau perilaku yang menyimpang dalam struktur bisnis, dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya, waktu, dan meningkatkan performa produk aplikasi. Nah, untuk manfaat Big Data ini ada dua, yakni di bidang teknologi informasi seperti penggunaan perangkat mobile, media sosial, penggunaan perangkat kerja, dan penggunaan media digital. Kemudian di bidang bisnis ada meningkatkan sistem operasional bisnis, mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam bisnis, dan terakhir yaitu Customer Relationship Management atau CRM. Kemudian ada cara kerja Big Data. Yang pertama yakni menetapkan strategi dari Big Data sendiri, kemudian mengidentifikasi sumber dari Big Data, kemudian mengakses, kelola, dan menyimpan data, selanjutnya membuat keputusan berdasarkan data, dan yang terakhir yakni analisis data. Nah, ini merupakan sistem analisis Big Data. Yang pertama ada Why Did It Happen, yakni dari diagnostik analytics-nya. Kemudian what is likely to happen, yakni predictive analytics-nya. Kemudian what should I do about it, prescriptive analytics. Dan yang terakhir yaitu what is happening, yaitu descriptive analytics-nya. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai Big Data. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.